Pemerintah Kabupaten Karanganyar bekerja sama dengan Yayasan Surya Chandra Kartika, selama 2 hari berturut-turut menggebrak para pecinta keris Nusantara dengan ajang pameran dan bursa keris. Bahkan juga diisi dengan saresahan tentang sejarah perkerisan dan tosan aji secara umum di Nusantara. Di hari kedua juga dimeriahkan oleh kirap pusaka, kalibrasi pusaka, doa, del. Acara itu sendiri diberi judul dengan nama Pameran Keris Peradaban Nusantara. Acara tersebut sekaligus untuk meramaikan hari jadi Kabupaten Karanganyar yang ke-105, atau yang nanti jatuh pada tanggal 18 November tahun 2022. Nah, dalam sarasehan inilah, kita ungkap bahwa sebenarnya keberadaan keris sudah ada sejak masa lampau. Paling tidak dari relief yang ditunjukkan oleh Candi Suku di sini, ujar Tony Hatmoko, selaku ketua panitia pelaksana pameran keris tersebut sesaat sebelum acara sarasehan dimulai pada hari pertama pameran. Selain mengungkap sejarah keberadaan keris, acara pameran itu juga merupakan wujud aksi nyata, yaitu dalam melakukan upaya pelestarian keris sebagai warisan budaya tak benda. Apalagi hal itu sudah diakui oleh Badan Dunia UNESCO sejak tahun 2005 silam. Ditambahkan oleh Tony, bahwa ia berharap dengan ajang pameran keris Nusantara tersebut, generasi muda lebih bersemangat lagi untuk lebih mencintai serta melestarikan warisan budaya keris itu. Dan pameran itu memang diakuinya, baru pertama kali digelar di wilayah Karanganyar. Itulah mengapa kami bertekad akan menggelar pameran, atau event yang berkaitan dengan keris dan tosan aji secara rutin setiap tahunnya, imbu Tony. Apalagi di wilayah Karanganyar, khususnya di sepanjang lereng Gunung Lawu, banyak terdapat situs atau artefak yang berkaitan dengan sejarah dan keberadaan keris tersebut. Dan yang paling populer adalah situs di Candi Suku. Beberapa relief di bagian candi di samping candi utama, menggambarkan tentang besalan atau pandai pembuatan keris di masa lampau. Tentang zaman atau tahun pembuatan keris dalam simbol relief tersebut memang masih menjadi perdebatan hingga kini. Ada yang menyebut sejak zaman agama Hindu Siwa, atau bahkan sejak zaman agama asli Nusantara yaitu Kapitayan. Namun versi lain juga menyebut sejak era di Karanganyar ini kan belum pernah ada pameran keris. Ini adalah pameran yang baru disengaja pertama kali. Kami ingin khususnya warga Kabupaten Karanganyar itu kan banyak yang senang dan melestarikan keris. Kami ingin semangat mereka untuk melestarikan warisan leluhur ini besar. Yang kedua, Karanganyar kan punya situs. Candi Cetro dan Candi Suko itu kan situs sejarah yang ada kaitan erat dengan peradaban Nusantara, khususnya pembuatan benda-benda pusaka. Nah, selama ini kan pameran jarang dilaksanakan di sebuah situs. Nah, ini ada pembedanya, kami melaksanakan pameran di sebuah situs. menyebut sejak era runtuhnya Majapahit. Entah apapun semua versi tersebut, atau versi yang mendekati kebenaran, yang pasti budaya keris sudah dimililik oleh nenek moyang bangsa kita sejak dulu, papar Adi Sulistiono, sebagai narasumber dalam acara sarasehan pameran keris peradaban Nusantara tersebut. Menurutnya, peninggalan situs atau artefak yang tersebar di wilayah Karanganyar, bisa menjadi salah satu sumber primer perkembangan tosan aji di Nusantara. Khususnya perkembangan atau sejarah keris itu sendiri. Dalam acara tersebut, juga hadir banyak komunitas dan yayasan budaya yang selama ini sangat peduli dengan tradisi serta ragam budaya Nusantara. Di antaranya komunitas Semak Belukar, serta Yayasan Forum Budaya Mataram FBM. Dr. BRM Kusumo Putro SHMH sebagai ketua dari Yayasan Forum Budaya Mataram, mengatakan benar-benar sangat mengapresiasi kegiatan pameran keris peradaban Nusantara tersebut. Kegiatan itu dianggap sebagai bentuk nguri-uri terhadap warisan budaya nenek moyang yang sangat luar biasa. Selain melestarikan budaya keris dan tosan aji, acara ini juga menjadi sarana edukasi kepada seluruh generasi muda di mana saja, khusus lihat sangat luar biasa sekali. Ada ribuan keris yang dipamerkan di sini, mulai dari keris dari berbagai macam zaman kerajaan. Dan ini menunjukkan bahwa memang bangsa kita adalah bangsa yang luar biasa. Nenek moyang kita adalah nenek moyang yang luar biasa. Sehingga menciptakan karya seni yang hingga sekarang masih bisa dilihat dengan besi yang berkualitas sangat baik. Dan semoga saja acara ini ke depan bisa menjadi agenda rutin daripada pemerintah Kabupaten Karanganyar. Dan bisa digelar lebih besar lagi yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar. Karena apa? Karena ini adalah bentuk daripada nguri-nguri budaya bangsa kita. Dan ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa itu tosan aji dan apa itu keris. Sehingga nanti ke depan mudah-mudahan acara ini bisa terus dilaksanakan
dan bisa terus diselenggarakan di Candi Sukuh ini. Dan saya juga berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, juga kepada Gubernur Jawa Tengah, terkhusus juga kepada Kementerian Kebudayaan untuk bisa memberikan dukungan penuh kepada agenda-agenda acara-acara yang sangat luar biasa seperti hari ini. Acara ini juga menjadi sarana edukasi kepada seluruh generasi muda di mana saja, khususnya di wilayah Karanganyar dan sekitarnya tentang apa itu keris dan tosan aji, ujar Kusumo Putro saat ditemui awak media. Kusumo Putro yang juga dikenal sebagai kolektor keris lawasan tersebut, mengharap agar kegiatan tersebut bisa menjadi agenda rutin dari pemerintah Kabupaten Karanganyar. Serta berharap kepada Gubernur Pemerintah Provinsi, bahkan Kementerian Kebudayaan Pusat bisa memberikan dukungan penuh kepada agenda-agenda luar biasa semacam itu. Kusumo juga menyatakan kekagumannya atas beragamnya keris-keris Nusantara yang dipamerkan tersebut. Bahkan keris-keris yang dipamerkan tersebut semuanya berkualitas bagus atau kelas dunia. Sehingga ia benar-benar sangat berharap ke depannya, event semacam itu bisa diperluas lagi baik tempat maupun jumlah pesertanya. Acara sarasehan itu sendiri, juga dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, yaitu Bagus Selo. Walau ia mengaku baru belajar tentang budaya keris, namun ia benar-benar sangat mengapresiasi acara pameran keris Nusantara tersebut. Sebagai dukungan konkret dari kami, ke depannya kami akan saling bersinergi serta menjalin koordinasi dengan semua pelestari-pelestari budaya di seluruh wilayah Karanganyar, khususnya pecinta keris dan tosan aji yang menjadi warisan dunia ini, ujar Bagus Selo di sela-sela kunjungannya melihat-lihat beragam koleksi keris yang dipajang dalam pameran keris Nusantara tersebut. Sumber, majalah pemberdayaan dalam kegiatan nanti kami akan koordinasi dengan Yayasan Surya Chandra Kirana yang selama ini selalu berkoordinasi dengan pelestari keris Nusantara. Harapan Pak ke depan Pak? Mudah-mudahan harapan saya, keris ini adalah salah satu budaya Nusantara yang sudah ditetapkan oleh UNESCO bahwa menjadi dari warisan budaya dunia. Kita harus melestarikan terus karena ini salah satu khas budaya khas bangsa kita yang mempererat sebagai punya koleksi keris berapa atau ada dua sementara dua. Jadi, nanti kami lihat sama Pak Tony dulu karena kami juga baru belajar ini bagaimana keris itu dari sisi dapurnya, dari sisi pamornya, juga dari sisi tangguhnya. Yang jelas filosofi keris ini kan sangat spiritualnya.